Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Handoko. Saya mahasiswa dari kampus STMI Triguna Dharma, kelas dari 3 STKC 1. Di sini saya akan mereview materi metode numerik tentang galat, di mana hal ini dinamakan dengan metode hampiran atau nilai hampiran. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita langsung saja masuk ke materinya, metode numerik tentang galat. Apa itu galat? Galat merupakan selisih nilai hampiran terhadap nilai sebenarnya. Ini rumusnya ya, kita pakai menggunakan rumus galat. Galat sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampirannya. Contoh 1, jika nilai hampiran sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari nilai sejati 10,45, maka galatnya menggunakan rumus yang tadi, galat sama dengan nilai sejatinya 10,45 dikurang nilai hampiran 10,5, maka hasilnya min 0,05. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis galat. Jenis galat ada 3 ya teman-teman. Pertama, galat mutlak. Yang kedua, galat relatif. Yang ketiga, galat relatif hampiran. Galat mutlak merupakan galat yang tidak mempertimbangkan tanda positif atau negatif. Ini rumusnya. Galat sama dengan nilai sejati dikurang nilai hampiran. Baru ilustrasi galat relatif. Dalam sebuah praktek pengukuran, seorang anak melaporkan bahwa panjang kawat 99 cm dari panjang kawat sebenarnya. Dari panjang kawat sebenarnya 100 cm. Anak yang lain melaporkan bahwa panjang pensil 9 cm dari panjang pensil sebenarnya. Galat dari kedua kasus yang sama yaitu 1 cm. Akan tetapi galat pada panjang pensil lebih berarti dari galat panjang kawat. Karena selisihnya panjang kawat 99 cm ke 100 cm, yaitu selisihnya cuma 1%. Sedangkan galat panjang pensil 9 cm ke 10 cm itu selisihnya 10% ya teman-teman. Galat relatif atau galat relatif sejati merupakan galat yang dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Rumusnya, galat relatif sama dengan galat per nilai sejati kali 100%. Galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran merupakan galat yang dinormalkan terhadap nilai hampirannya. Nah, ini rumusnya galat relatif hampiran sama dengan galat per nilai hampiran. Contoh 2. Kita bisa perhatikan ya teman-teman. Misalkan nilai sejati sama dengan 10/3 dan nilai hampirannya sama dengan 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Nah, yang pertama itu cara hitung galatnya. Yang kedua, cara hitung galat mutlak. Di sini jelaskan juga ada. Kita perhatikannya sama-sama. Galat relatif dan galat relatif hampiran. Contoh 3. Misalkan ada prosedur iterasi sebagai berikut. Kita perhatikan. Iterasi dihentikan bila kondisi galat per RA. Dalam hal ini
Galat S adalah toleransi galat yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan memberikan X0 sama dengan 0,5, maka hasilnya 0,0001. Maka diuraikan iterasinya. Solusi, kita lihat tabelnya teman-teman, perhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sumber utama galat. Ada dua, yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Ini galat pemotongan. Istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik diperoleh melalui hampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Contoh 4, hampiran fungsi cos sama dengan atau x dengan bantuan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Cos x sama dengan 1 kurang x2 per 2 tambah x4 per 4 dikurang x6 per 6 tambah x8 per 8 dikurang x10 10 dan seterusnya. Galat pembulatan. Galat pembulatan biasanya dihasilkan dari keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real. Sebagai contoh, 1 per 6 sama dengan 0,1666 dan seterusnya. Tidak dapat secara tepat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 banyaknya tidak terbatas, sedangkan komputer hanya mampu mempresentasikan jumlah digit saja. Aturan pembulatan. Jika lebih besar 0,5, angka dibulatkan ke atas. Jika lebih kecil 0,5, angka dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga, jika sama dengan 0,5, mengikuti aturan berikut. Nih. Angka 0,5 dibulatkan ke bawah apabila digit sebelumnya angka genap. Dan angka 0,5 dibulatkan ke atas apabila digit sebelumnya angka ganjil. Contohnya, 2,6735 dibulatkan ke satu angka desimal, maka 2,6735 digenapkan 2,7. Yang kedua, 2,6735 dibulatkan ke dua angka desimal, maka 2,6735 dibulatkan menjadi 2,67. Dan yang ketiga ini 2,67735 dibulatkan ke tiga angka desimal, maka 2,6735 dibulatkan menjadi 2,674. Selanjutnya kita masuk angka bena. Secara umum komputer digital mempunyai dua cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik tetap dan bilangan titik kembang. Bilangan titik tetap yaitu sebagai bilangan disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tepat. Contohnya 6,231, 0,109,18,100. Bilangan titik kembang yaitu setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tepat. Contohnya 0,6123 dikali 10 kubik pangkat 3 atau 0,61123 tambah 03. Angka bena digit berarti dalam format bilangan titik kembang disebut angka bena. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya 43.215 memiliki 5 angka bena, yaitu 43215. Sedangkan yang satu lagi 1.05
050 memiliki 4 angka bena, yaitu 1050 dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Jika ada kesalahan tutur kata atau ucapan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri video ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.